Wanita selayaknya tempatnya normal bagi mereka adalah di dapur atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Atau maksimalnya jika mereka ingin beremansipasi wanita, ya mereka mungkin dapat menjadi sekretaris atau admin perkantoran. Akan tetapi, kodrat wanita yang demikian tampaknya tidak berlaku pada film garapan Niki Caro dan skenario hasil karya Elizabeth Martin ini. Tokoh kita kali ini yang merupakan seorang wanita, namun berjiwa warrior ini lebih memilih menjadi seorang prajurit dan bertempur ke medan perang demi menyelamatkan keluarga dan negaranya daripada harus turun ke dapur yang selalu dipusingkan oleh menu harian yang selalu berubah-ubah, menyesuaikan uang belanja yang mana di masa pandemik COVID-19 ini semakin tidak menentu. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya yang channel ini suguhkan untuk Anda. Tanpa panjang lebar, simak terus wak cerita ini yang dipandu oleh saya tentunya, ahli bacot internasional yang sudah terkenal di 5 benua, 9 planet di tata surya, yang namanya terkenal sampai menembus langit ke-7. Inilah alur cerita Mulan. Cerita diawali oleh seorang anak kecil yang sedang berlatih jurus-jurus kungfu menggunakan tongkatnya. Anak kecil tersebut adalah Mulan. Ia begitu tampak lincah dan agresif. Namun, para warga terlihat sangat tidak senang dengan keagresifan anak tersebut. Saat malam tiba, ayahnya pun menjelaskan bahwa perempuan tidak seharusnya memiliki energi Qi, karena energi Qi hanya layak untuk pejuang laki-laki. Apabila wanita memilikinya, maka ia dianggap sebagai aib dalam keluarga. Di scene selanjutnya, kita melihat sekelompok pasukan Roren sedang menyerang prajurit kerajaan penjaga pintu utara kota raja. Pasukan Roren tersebut sangat tangguh karena mereka di backup oleh seorang penyihir yang bernama Xianyang. Setelah menaklukkan penjaga di sana, Xianyang pun merasuki tubuh seorang prajurit dan berangkat ke kota raja untuk menemui kaisar. Sesampainya di kota raja, Xianyang yang telah merasuki tubuh prajurit tersebut memberitahu kepada raja bahwa pasukan sebelah utara jalur sutra kota raja telah ditaklukkan oleh pasukan Rorens di bawah pimpinan Borikan. Raja pun segera mengerahkan pasukan inti kerajaan ke jalur sutra sebelah utara kerajaan, dan sang raja memerintahkan agar setiap satu keluarga menyerahkan seorang lelaki untuk dibina menjadi prajurit dan berperang di medan tempur melawan musuh kerajaan. Di scene selanjutnya, tampak terlihat Mulan sedang menikmati pemandangan desa dengan mengendarai seekor kuda. Sesampainya di rumah, ia dikejutkan oleh berita tentang perjodohan dirinya yang telah ditetapkan oleh orang tua dan mak comblang di desanya tersebut. Mulan pun tampak syok dan hanya bisa terdiam menerima keputusan dari orang tuanya. Proses latihan lamaran pun dimulai. Menurut adat istiadat di sana, Mulan harus didandan sealai mungkin untuk prosesi latihan lamaran tersebut.
Namun, suasana pun sontak berubah seketika. Ketika adiknya yang fobia terhadap laba-laba melihat seekor laba-laba tepat ada di hadapannya. Mulan pun seketika refleks dan berusaha menjauhkan laba-laba tersebut dari adiknya. Dan prosesi latihan lamaran tersebut pun menjadi gagal seketika. Dan saat mereka hendak beranjak pulang, datanglah sekelompok tentara prajurit kerajaan. Para prajurit kerajaan tersebut menyampaikan titah sang raja. Setiap keluarga harus menyerahkan satu laki-laki di keluarga tersebut untuk dididik berperang melawan musuh kerajaan. Ayah Mulan, sebagai satu-satunya lelaki dalam keluarga tersebut, menerima titah sang raja walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Saat malam tiba, ayah Mulan pun mempersiapkan segala keperluan untuk berangkat ke tempat pelatihan perang. Mulan pun menyadari sebenarnya kondisi ayahnya tidak memungkinkan untuk berangkat ke medan perang. Mulan pun berinisiatif menyamar sebagai seorang laki-laki untuk berangkat ke tempat pelatihan perang tersebut menggantikan ayahnya. Dalam perjalanannya tersebut, Mulan pun sempat tersesat. Namun, dengan bantuan leluhurnya dalam bentuk poenik, menuntun ke arah tujuannya tersebut. Akhirnya, Mulan pun sampai di base camp pelatihan perang tersebut, dan Mulan pun berlatih selayaknya prajurit yang dipersiapkan untuk bertempur di medan perang. Hingga pada suatu ketika, tanpa ia sadari, ia pun menunjukkan kekuatan Qi yang ada pada dirinya di depan teman-teman satu base camp tempat pelatihannya tersebut. Dengan kekuatan energi Qi yang ada dalam dirinya, Mulan pun menjadi prajurit terbaik di base camp pelatihan tersebut. Di scene berikutnya, tampak terlihat pasukan telah siap diturunkan untuk berperang melawan pasukan Lorentz yang dipimpin oleh Borikan. Di tengah medan perang, tiba-tiba pasukan khusus Lorentz yang dipimpin oleh Borikan berbalik arah dan keluar dari medan tempur. Komandan Tung belum menyadari bahwa ini adalah siasat strategi perang dari Borikan. Kemudian, Komandan Tung memerintahkan Mulan beserta beberapa orang prajurit untuk mengejar pasukan Lorentz tersebut. Dalam pengejaran tersebut, pasukan terbunuh oleh anak panah musuh, hingga menyisakan Mulan seorang diri. Di tempat asing tersebut, Mulan pun bertarung dengan sang penyihir. Namun, dengan senjata rahasianya, sang penyihir pun dapat menjatuhkan Mulan. Beruntung, senjata rahasia sang penyihir hanya membuat Mulan pingsan. Setelah bangun dari pingsan, Mulan pun kembali masuk ke medan pertempuran dengan jati diri aslinya, yaitu seorang wanita. Dan dengan kekuatan energi Qi yang dimilikinya, Mulan pun dapat menaklukkan pasukan Lorentz tersebut.
Usai mengalahkan pasukan Lawrence, Mulan pun segera menghadap Komandan Tung. Namun begitu marah dan kecewanya Komandan Tung begitu mengetahui Mulan yang selama ini ia kenal adalah seorang wanita. Komandan Tung pun segera mengusir Mulan dari kesatuan militer. Mulan pun pergi menyendiri. Di saat dalam kesendiriannya, sang penyihir pun datang dan mengajak Mulan untuk bergabung dengan dirinya. Bahkan, sang penyihir menceritakan kepada Mulan bahwa sebentar lagi kerajaan akan takluk di tangan Borikan. Sang penyihir menceritakan kepada Mulan bahwa berbalik arahnya pasukan Lawrence dan Borikan saat di medan pertempuran adalah taktik strategi dari Borikan untuk mengalihkan perhatian, dan pasukan Lawrence sendiri saat ini sudah ada di kota raja dan siap untuk membunuh kaisar serta menaklukkan kerajaan. Mulan pun menolak ajakan sang penyihir. Malah, berbekal informasi tersebut, ia pergi menghadap Komandan Tung untuk menggagalkan rencana Borikan. Semula Komandan Tung tidak mempercayai berita yang disampaikan oleh Mulan. Namun, karena dukungan dari teman-temannya, akhirnya Komandan Tung menugaskan Mulan untuk memimpin pasukan ke kota raja. Mulan beserta pasukan pun berangkat ke kota raja. Dan benar saja, saat mereka tiba di kota raja, pasukan Lawrence telah menyusup ke dalam kerajaan. Bahkan mereka berhasil menjebak dan menangkap sang raja. Kemudian, Mulan pun kembali bertemu dengan sang penyihir. Kali ini, Mulan berusaha menyadarkannya dan mengatakan bahwa masih ada waktu untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Mulan berkata, membantu kejahatan Borikan adalah suatu kesalahan. Akhirnya sang penyihir pun sadar, dan ia kemudian menunjukkan kepada Mulan keberadaan raja yang sedang dalam tawanan Borikan. Borikan pun marah karena sang penyihir menunjukkan kepada Mulan tempat keberadaannya. Kemudian ia pun membidikan anak panah kepada Mulan. Namun sang penyihir berhasil menghalangi anak panah tersebut dan mengorbankan dirinya untuk perjuangan Mulan. Kemudian, Mulan pun berhasil membebaskan sang raja serta membunuh Borikan. Atas jasa yang telah dilakukan Mulan terhadap raja dan kerajaan, raja pun memberi penghargaan tertinggi kepada Mulan sebagai pengawal pribadi kerajaan. Dan cerita pun tamat. Dari keseluruhan film yang disajikan, dapat kita simpulkan bahwa Ayah Mulan adalah seseorang yang banyak memiliki masalah. Menurut prediksi saya, masalah tersebut masih seputar hutang piutang. Hal tersebut terlihat dari roman wajahnya, karena roman-roman wajah seperti itu lazimnya memiliki masalah dengan leasing atau pihak debt collector. Masalah mungkin akan bertambah parah dengan belum dibayarnya cicilan KPR selama beberapa bulan. Ya, saya rasa itu aja sih kesimpulan yang dapat saya berikan pada alur cerita Mulan ini. Terima kasih ya, Wak.